Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salahuddin Kofal dari kelas PIB. Pada saat ini saya akan menjelaskan pemikiran-pemikiran Syekh Hasyim Asy'ari sebagai tugas resum yang berbentuk video dari Bapak Suwantoro yang mengampu pelajaran filsafat pendidikan Islam. Nah, biografi sedikit pengenalan tentang Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau itu dilahirkan pada tanggal 14 Februari tahun 1871. Beliau dilahirkan di Gedang, Jombang, Jawa Timur. Kemudian beliau itu meninggal dunia wafat pada 7 Ramadan 1366 Hijriah atau 25 Juli 1947. Nah, sedikit pengenalan itu, kita langsung berlanjut pada kurikulum beliau, kurikulum yang ditawarkan dalam pendidikan Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, begini, Syekh Hasyim Asy'ari itu kan merupakan kiai yang tersohor pada zamannya. Pada zaman itu beliau itu sudah banyak mengarang beberapa kitab. Salah satunya kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Nah, dalam kitab tersebut ada kurikulum pendidikan Syekh Hasyim Asy'ari yang mungkin ditawarkan pada saat ini. Dan bentuknya, sifatnya, karena beliau mungkin karena beliau itu mungkin lingkungannya pesantren, jadi dalam kurikulum pendidikan itu lebih kepada kepesantrenan. Jadi seperti lembaga madrasah, seperti sistem madrasah, kemudian sistem pesantrenan, sorogan, dan lain-lain. Dan keterangan dari guru saya, Bapak Suwantoro, beliau menyebutkan bahwasanya Syekh Hasyim Asy'ari itu lebih kepada panutannya lah, lebih pada manhajus salafus sholih, yaitu Syekh Imam Al-Ghazali. Dan memang betul ketika dibuktikan di dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, beliau itu menyebutkan bahwasanya sebelum kita menjajaki ilmu-ilmu yang lain, itu ternyata ada 3 ilmu yang harus kita kuasai sebelum ilmu-ilmu yang lain, yang sifatnya itu adalah fardu ain, atau bisa kita katakan harus, wajib dan harus. Nah, apa saja 3 ilmu tadi? Yang pertama adalah ilmu tauhid, ilmu tentang ketuhanan. Jadi kita harus menanamkan dulu ilmu-ilmu tentang zatiyahnya Allah, kemudian sifat-sifat Allah, sehingga dengan kita mengenal tentang ketauhidan, kita tidak keluar dari yang namanya keimanan. Kemudian yang kedua adalah fikih. Fikih itu sebagai tata cara kita beribadah, sehingga itu penting dan sifatnya adalah fardu ain dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Kemudian yang terakhir adalah ilmu-ilmu tentang perilaku, atau bisa kita kenal dengan adab atau akhlak. Nah, yang ketiga itu merupakan penjagaan kita agar kita bisa menerapkan ilmu yang telah kita dapat. Jadi ilmu itu bukan hanya sifatnya sebagai teori, namun juga ada implementasi keilmuan kita terhadap perilaku kita. Nah, 3 ilmu tadi itu menurut di dalam referensi saya, menurut beliau itu tiga ilmu yang disebutkan tadi itu mungkin terpengaruh oleh sosial beliau yang lingkungannya adalah lingkup pesantren, sehingga memang tidak bisa dipungkiri beliau itu tetap yakin atau tetap berada dalam manhaj salafus sholih. Kemudian pemikiran tersebut sangat tampak dipengaruhi dalam pernyataannya ya, di dalam buku ini. Pemikiran tersebut sangat tampak dipengaruhi oleh setting sosial pendidikan beliau, Syekh Hasyim Asy'ari, dari sejak kecil. Memang dari sejak kecil beliau tumbuh di pesantren. Nah, konsep-konsep pendidikan Syekh Imam Al-Ghazali dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim yaitu mengikuti logika induktif, di mana beliau itu mengawali penjelasannya langsung dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama dan syair-syair para ahli hikmah. Jadi beliau itu lebih mengedepankan ilmu agama, artinya ya Al-Quran, Al-Hadis, kemudian makalah-makalah dari ulama dan ahli hikmah. Sedangkan tujuan dari kenapa 3 ilmu tadi harus dimiliki sebelum kita menjajaki ilmu yang lain? Karena kata Imam Ghazali, ilmu itu bukan sifatnya teori saja.
bukan menekankan tentang materi saja. Namun kalau istilah Islamnya itu ya tabarruk, ada istilah barokah. Sehingga itu yang lebih penting daripada ilmu tadi. Ilmu itu hanya sebagai wasilah, sedangkan yang kita cari adalah tetap barokah atau ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya begini, kurikulum yang beliau bentuk itu sifatnya bukan secara logika saja, tapi ada energi yang besar atau energi yang tidak kasat mata yang lebih penting daripada teori-teori atau materi yang ada. Jadi kurikulum itu sifatnya hanya wasilah. Yang terpenting di situ adalah tiga tadi, agama, tiga ilmu agama tadi. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah fikih, dan yang ketiga adalah akhlak. Dan itu mendorong agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau ilmu nafi. Nah, konsep pertama dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, ya, ada 10 macam etika yang harus dipahami oleh seorang siswa. Yang pertama, sebelum mengawali proses mencari ilmu, seorang pelajar hendaknya membersihkan hati terlebih dahulu dari berbagai macam kotoran. Kenapa? Ya karena itu. Jadi konsep beliau itu lebih pada, kan kadang gini, kadang walaupun dalam hati kita itu ada sifat sombong dan semacamnya, kita dapat materi, ya mungkin kita dapat materi, kita dapat ilmu, tetap dapat. Namun yang lebih ditekankan oleh beliau adalah energi yang tidak kasat mata, yaitu barokah atau mencari ridha Allah. Kemudian membangun niat yang luhur, ya. Dan menyegerakan, yang ketiga, menyegerakan diri dan tidak menunda waktu dalam mencari ilmu pengetahuan. Artinya tidak malas, tidak telat. Kemudian membagi dan memanfaatkan waktu serta tidak menyia-nyiakannya. Ya, ini konsepnya Imam Ghazali sebenarnya. Jadi konsepnya Imam Ghazali itu tarku ma la ya'nihi, meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya. Cocok dengan konsepnya Imam Hasyim Asy'ari, Syekh Hasyim Asy'ari. Misalnya kita itu sebagai muta'allim, sebagai murid, sebagai siswa atau sebagai murid, sebagai orang yang mencari ilmu, itu jangan menyia-nyiakan waktu. Jadi setiap waktu itu harus digunakan semestinya. Kemudian bersikap wara-wara atau waspada, woro-woro, waspada, dan berhati-hati dalam setiap tindakan. Jadi seorang murid itu konsep dalam kurikulumnya itu lebih pada ke pergaulan, berhati-hati dalam bertingkah, menjaga diri dan semacamnya. Itu sebagai implementasi dari ilmu yang kita peroleh. Kemudian tidak mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang dapat menyebabkan akal seorang menjadi tumpul. Ini juga cocok dengan kitab Ta'limul Muta'allim yang dikarang Imam Zarnuji, sekaligus cocok dengan karangan Al-Imam Ghazali. Karena memang manhaj beliau itu manhaj salafus sholih. Beliau itu meneruskan, sifatnya meneruskan. Bedanya dengan Kiai Ahmad Dahlan yang pemikirannya itu sesuai dengan Abdu Ismail itu bahwasanya beliau adalah tokoh pembaharuan. Jadi ilmu yang sudah ada dikembangkan dengan ilmu yang baru ada. Ilmu yang sudah ada dikembangkan dengan ilmu yang baru ada. Karena sifatnya ilmu itu kan berkembang. Menurut beliau nih, ilmu itu sifatnya berkembang. Jadi bisa berubah-ubah fi kulli waqtin wa kulli zaman wa kulli makan. Akan berubah-ubah di masanya, di tempatnya, di keadaannya. Nah, namun beda halnya dengan Syekh Hasyim Asy'ari, beliau tetap berada pada manhajus sholih, manhajus salafus sholih, sehingga tidak heran jika konsep-konsepnya itu sesuai dengan kepesantrenan. Konsep kedua adalah etika seorang guru. Jadi ternyata dalam adab, dalam perilaku, kan tadi ada tiga ilmu yang perlu kita cari menurut Imam Ghazali sebelum kita menjajaki ilmu-ilmu yang lain. Yang terakhir, yang ketiga adalah etika. Dan etika itu berlakunya bukan hanya pada seorang muta'allim saja atau seorang murid saja, namun juga termasuk seorang guru juga mempunyai etika, yang mana etika itu bisa mendorong agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Apa saja? Dalam kitab Adabul Muta'allim menjelaskan bahwasanya etika seorang guru terhadap muridnya meniatkan mengajar semata-mata karena Allah untuk menyebarkan ilmu dan menghidupkan syariat. Jadi ini penting. Beliau itu kan begini, kalau dalam Islam hal yang terpenting daripada pekerjaan itu adalah niyah. Niyatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Makanya beliau itu mengawali, pasti konsepnya mengawali dari niat. Kalau niatnya murid itu baik, maka fa in kana hijratuhu ilallah fa kana hijratuhu ilallah. Jadi ketika hijrahnya itu karena Allah, maka dia akan hijrah kepada Allah, sehingga niat itu penting. Dan beliau itu lebih pada mempercayai perkara yang tidak kasat mata, yaitu barokah. Kemudian jadi menurut Syekh Hasyim Asy'ari, seorang guru itu harus meniatkan mengajar semata-mata karena Allah. Kadang kan seorang guru itu agar anak ini menjadi pintar, agar anak ini berprestasi. Padahal menurut menurut Syekh Hasyim Asy'ari, sesuai juga dengan pemikiran Syekh Imam Al-Ghazali. Jadi ketika kita menjadi guru, mengajar itu karena semata-mata karena Allah. Kemudian menegur murid yang tidak mengindahkan etika-etika ketika sedang belajar. Jadi memperbaikilah. Gini maksudnya, beliau itu mengimplementasikan ilmu yang sudah. Jadi kita diajari agar mendengarkan, langsung diimplementasikan ketika kadang kan gini, kita hanya sebatas teori, sedangkan prakteknya kadang tidak bisa diterapkan, tidak sesuai dengan seperti itu. Namun dalam kurikulum pendidikan Syekh Hasyim Asy'ari, konsepnya itu adalah menegur ketika murid itu nyeleneh. Kemudian ketika kita ingin mengajar, niatkan untuk lillah, karena Allah. Kemudian intinya ilmu-ilmu yang kurikulum yang dikonsepkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari ini tetap pada jalur manhajus salafus sholih, yang pastinya nanti sesuai dengan profetik, kembalinya pada profetik. Kemudian pemikiran pendidikan menurut Syekh Hasyim Asy'ari, beliau menyebutkan bahwasanya menuntut ilmu itu harus memperhatikan dua hal pokok. Dua hal pokok itu sumbernya bukan hanya pada murid saja atau pada guru saja, melainkan dua-duanya. Jadi dua-duanya ini penting antara guru dan murid. Yang pertama, untuk murid hendaknya niat yang suci. Kemudian jangan sekali-kali berniat untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Kemudian yang kedua, bagi guru ketika mengajarkan ilmu hendaknya meluruskan niatnya terlebih dahulu, semata-mata mengharapkan, jangan hanya mengharapkan materi. Artinya ketika menjadi guru jangan mengharapkan gaji saja, melainkan kita mengajar lillahi ta'ala, agar anak ini bisa menjadi pribadi yang utama sesuai tujuan pendidikan. Nah, kontribusi pendidikan Syekh Hasyim Asy'ari dalam pengembangan pendidikan saat ini, menurut Suwendi, tepat pada tanggal 26 Rabiul Awal pada tahun 1320 Hijriah, bertepatan pada 6 Februari 1906 Masehi, Syekh Hasyim Asy'ari itu mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Di pesantren inilah Syekh Hasyim Asy'ari banyak melakukan aktivitas kemanusiaan, sehingga ia tidak hanya berperan sebagai pemimpin pesantren secara formal, tetapi juga beliau sebagai memimpin masyarakat secara informal. Nah, melalui pondok pesantren ditemukanlah beberapa tata cara atau kurikulum beliau yang berkontribusi dalam pengembangan pendidikan pada saat ini. Salah satunya adalah musyawarah, kemudian madrasah. Di madrasah itu sebenarnya yang membawa madrasah itu Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi pemikiran madrasah ala pesantren ya, madrasah formal.
Madrasah maksudnya madrasah itu kan sekolah yang basisnya pesantren. Ya. Sekolah yang basisnya pesantren itu berlaku pada kurikulumnya dulu, kurikulumnya Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi madrasah yang berbasis pesantren. Kemudian musyawarah ini sangat mendorong sekali untuk membentuk mengembangkan potensi peserta didik, hingga di saat dulu itu musyawarah ini bisa menjadi penanak atau pematang lah pemikiran-pemikiran yang berbasis ke pesantren. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang pemikiran sekaligus konsep dan kontribusi kurikulum Syekh Hasyim Asy'ari dalam pendidikan saat ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam materi, mohon maaf karena saya juga masih memulai. Jadi kalau memulai pastinya ada proses di situ. Jadi tidak luput dari kesalahan atau tidak luput dari lupa dan semacamnya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.